Sip. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kepada semua netizen. Kali ini saya akan membawakan tutorial bagaimana caranya belajar menyetir mobil Matic dengan urut-urutan yang benar dan pas. Ini saya lakukan untuk tahap kedua bagi para pemula, karena setelah pengenalan panel-panel dari seluruh yang ada di mobil, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang praktis maupun yang lebih banyak channelnya. Sekarang saya akan satu persatu tunjukkan bagaimana caranya supaya lebih aman. Yang pertama, sebelum kita melakukan aktivitas gerakan yang lain, kursi harus disesuaikan. Kalau sudah sesuai, kita pasang sabuk pengaman. Tenang saja ya netizennya, tidak usah grogi. Nah, setelah sabuk pengaman, baru kita starter. Setelah di starter, apa yang perlu kita lakukan? Misalnya AC. Kemudian setelah itu kita sudah meningkat kepada latihan langsung di jalan, karena pengenalan panel sudah dilakukan pada tutorial yang pertama. Ketika mobil itu berhenti ataupun sesudah berjalan, posisi harus di P. P itu parkir, kalau di bawahnya ada R itu return untuk mundurnya, untuk atret. Kalau N itu normal atau nol, dipakai pada saat mobil berada di traffic light. Pada saat lampu merah, pindahkan ke N. Dengan alasan kalau di day terus, mobil akan semakin panas. Makanya kita netralkan dulu untuk beberapa saat, karena ada beberapa traffic light yang lampunya merah lama. D itu drive, mengendarai. Jadi ketika kita mengendarai Matic, tuas persneling itu langsung dibawa ke D. Kemudian kita lepaskan handrem. Lepaskan handrem dengan catatan kaki masih menginjak pedal rem. Karena di Matic hanya ada dua pedal, yang satu pedal gas, yang satu pedal rem. Sementara di manual ada tiga, ditambah lagi dengan pedal kopling. Pedal kopling itu tugasnya kaki kiri. Sementara di Matic tidak ada pedal kopling, makanya kaki kiri istirahat. Oke, setelah kita masuk ke D4 atau D drive gitu, karena transmisi ini hanya model. Di beberapa pabrikan mobil lain nanti modelnya lain, ada yang model zigzag seperti ini, ada yang jenisnya lain DSL dan sebagainya. Tapi pada dasarnya pengoperasiannya harus di D. Setelah di D, kita mau arahkan kemana mobil ini? Riting ke kanan kalau memang posisi kita ada di sebelah kiri. Setelah itu dilepaskan remnya, nanti jalan sendiri, tinggal disesuaikan tangannya. Oh ya, saya akan detailkan tugas-tugas menyetir bagi pemula. Yang pertama, tugas kaki. Tugas kaki hanya ada dua saja, tidak ada yang lain. Apa saja tugasnya? Sejauh mata memandang. Kalau jalan turun, direm. Kalau jalan naik, digas. Jadi posisi kaki kanan maksudnya, itu ada di antara dua pedal gas dan pedal rem. Jarak antara pedal gas dengan pedal rem itu 5 cm. Jadi ketika mata memandang itu jalannya naik, digas. Jalannya turun, direm. Jalan naik, digas. Jalan 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 turun, direm. Kenapa saya ulang-ulang sebut seperti itu? Supaya tidak lupa. Sebab kalau lupa, resikonya sangat besar. Misalnya lupa nginjak rem, keliru gas, atau nginjak gas, keliru rem. Jangan pernah. Hanya ada dua, makanya saya ulang-ulang untuk memberi catatan supaya cepat diingat. Dan kaki itu pindahnya seperti ini saja. Itu lebih praktis dan lebih menguntungkan kita. Jangan begini, nanti kalau pindahnya begini jadinya kasar. Sebab Matic itu sangat sensitif. Begitu ditutul, diinjak, disentuh, itu akan bereaksi. Makanya pindahnya seperti ini saja, sehingga terkontrol kecepatan maupun remnya. Oke, pertanyaannya, terus seberapa ngeremnya, seberapa ngegasnya? Itu tergantung dari keadaan jalannya. Kalau jalannya turunnya sedikit, remnya sedikit.
Kalau jalannya turunnya banyak, remnya banyak. Kalau jalannya nanjaknya sedikit, gasnya sedikit. Kalau nanjaknya banyak, gasnya banyak. Oke? Nah, untuk kaki tugasnya hanya itu. Jangan cari tugas lain. Nanti tidak cepat kita kuasai keadaan belajar menyetir ini. Kemudian tugas tangan. Tugas tangan itu ada 3. Apa saja? 1, kalau belok kiri, ikuti garis kiri. Belok kanan, ikuti garis kanan. Kalau jalan lurus, ikuti dua-duanya. Nah, yang dimaksud garis, kalau di jalan raya itu namanya marka. Marka adalah garis lalu lintas, baik yang lurus maupun yang putus-putus. Biasanya warnanya putih atau kuning, sama saja. Berhubung marka itu hanya ada di jalan raya, makanya setelah jalan raya itu tidak ada marka lagi. Kita bijaksana untuk menentukan istilah itu menjadi garis. Seperti di depan ini. Kalau di daerah sini kebetulan garis kiri itu berupa trotoar, garis kanan itu berupa sambungan aspal. Sehingga kita harus mengetahui posisi mobil kita ada di mana. Kalau kita ada di kiri, ikuti garis kiri. Kalau ada di kanan, ikuti garis kanan. Tapi kalau jalannya lurus, kita harus ada di antara 2 garis. Garis kanan dan garis kiri. Seandainya kita nyelonong mobilnya mendekati garis kanan seperti ini, kita langsung serong ke kiri. Sampai di tengah, selesai. Kalau kita mendekati kiri, serong ke kanan. Sampai tengah, selesai. Jadi usahakan jangan mendekati garis kiri dan jangan mendekati garis kanan. Kalau garis lurus, matic itu sebetulnya sudah seimbang dari sononya. Jadi posisi tangan kita hanya menjaga. Kalau bahasa Jawanya jagani, supaya tidak serang-serong ke sana kemari. Tapi kalau lurus sebetulnya sudah bisa. Coba perhatikan. Kalau lurus itu kita nggak usah setir juga jalan sendiri. Dia nggak bisa belok, makanya tangan di sini fungsinya untuk mengarahkan setir ini supaya tidak belok-belok. Kalau lurus dia udah bisa sendiri. Nah, dengan demikian maka tangan itu tidak boleh, 1, menekan setir. Kedua, menarik atau ganduli atau gondeli gitu bahasa Jawanya. Yang ketiga, mencengkeram. Tidak boleh mencengkeram. Jadi dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti, semakin sedikit tenaga di tangan, semakin bagus hasilnya. Tapi kebalikannya, semakin banyak tenaga di tangan, hasilnya akan sangat menyulitkan kita untuk belok dan membahayakan orang lain karena posisi kita sulit untuk belok. Contohnya, di depan ada belokan ke kanan. Kita mau belok ke kanan tanpa tenaga. Jadi hanya diayun-ayun saja. Sudah cukup. Tidak perlu pakai tenaga. Ayun kanan. Cukup seperti ini. Seperti tadi ya, pelajaran dasar, belok kanan, ikuti garis kanan. Jadi ketika belok kanan, yang kita lihat garis kanan. Nanti ketika kita mau belok kiri, yang dilihat garis kiri. Jadi semuanya harus serba ada tahapan. Oke, tenang saja. Belok kiri, ikuti garis kiri. Belok kanan, ikuti garis kanan. Ketika lurus, ya kita ikuti dua-duanya. Jangan mendekati garis kanan, jangan mendekati garis kiri. Semua harus dilakukan dengan tenang, lemah lembut. Karena matic tidak perlu dilakukan atau diperlakukan dengan kasar. Matic sangat lembut sekali. Jadi perlakuannya harus seperti itu. Kalau kita sampai melakukan kasar, roda matic akan goyang. Kalau sudah goyang, penumpang itu biasanya mual. Makanya semuanya harus ada tahapannya. Kalau dianalogikan dengan angka, misalnya ngerem maupun ngegas, itu dimulai dari 1 dulu. Kalau kurang tambahi 2, kalau kurang tambahi 3, kalau kurang tambahi 4 dan seterusnya. Jadi tidak boleh ngerem dan ngegas langsung 3, 7, 9, tidak boleh. Jadi semuanya dimulai 1. Kalau sudah 1, oh kurang tambahi 2, oh kurang tambahi 3. Oke, paham ya? Demikian tadi tutorial secara singkat. Mudah-mudahan
mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemula. Selamat berlatih. Dah. Ya, nanti. Ya.